Ya, salam saudara-saudara. Mau tahu nggak tempat Nabi Muhammad? Eh, saya mau belajar dan mau tahu tempat di mana Nabi Muhammad itu pernah mengislamkan jin. Dan karena Islam itu menjadi agamanya para jin, makanya saya nggak mau seagama dengan jin, sama kuntilanak, sama makhluk halus itu. Tapi memang asik untuk ya humor-humor saja ini video. Mari kita lihat itu Muslim sedang memperlihatkan tempat di mana nahlah tempat Nabi Muhammad mengislamkan jin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan 9 jin itu di mana? Kedengarannya aneh, tapi kisah ini diabadikan di Al-Quran. Subhanallah. Nah, ini dia lokasi tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan 9 jin di Lembah Nahla, jaraknya dari kota Mekah sekitar 57 km. Suasananya tandus dan gersang, gak kebayang kalau malam kesini. Siangnya aja terasa auranya serem, kayak ada yang ngikutin terus dari belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Cerita nambah-nambah masa sampai bulu kuduk berdiri. Ya mungkin ada orang-orang tertentu seperti itu. Tapi kok bikin ceritanya luar biasa ini. Mulai dari ulama-ulama Arab, Habib-Habib, semua pada cerita seperti ini ya. Taib beristirahat di lembah ini saat melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba didatangi segerombolan jin. Ayat suci yang mana yang dibacakan itu? Surat Al-Jin, surat 72. Terutama ayat 19 ketika Nabi itu mau sholat dikerumunin jin, begitu? Mau tahu nggak tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan 9 jin itu di mana? Kedengarannya aneh, tapi kisah ini diabadikan di Al-Quran. Subhanallah. Nah, ini dia lokasi tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan 9 jin di Lembah Nahla, jaraknya dari kota Mekah sekitar 57 km. Suasananya tandus dan gersang, gak kebayang kalau malam kesini. Siangnya aja terasa auranya serem, kayak ada yang ngikutin terus dari belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Taib beristirahat di lembah ini saat melantunkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba didatangi segerombolan jin. Luar biasa. Kalau saya mungkin lari saat baca Al-Quran, tiba-tiba ada jin ya. Kisah ini diabadikan di Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29, diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mas'ud, ketika Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasul. Kemudian mengingatkan teman-temannya untuk diam. Saking merdunya suara Rasul, jin aja sampai terdiam mendengarkan suaranya. Subhanallah. Yang bikin kaget di tempat ini banyak anjing liar warna hitam. Kalau mau ke tempat ini jangan sendiri, harus bawa teman. Selain tempatnya lumayan serem, banyak anjing liar. Saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Bukannya mau melihat tempat jin itu berkembang biak? Astagfirullahaladzim. Saudara, yang berkaitan dengan ini luar biasa loh. Saya nggak percaya. Dan begini saudara-saudara, kenapa saya tidak percaya dengan, sejak saya Islam juga saya nggak percaya. Karena orang tua saya mengajarkan begini, sebagai orang Muhammadiyah dan orang-orang yang lebih rasional memahami Islam itu. Tapi saking rasional saya memahami Islam, ya saya harus meninggalkan keyakinan itu. Dalam Islam, memelihara jin atau khodam itu dianggap sebagai perbuatan yang haram dan memiliki banyak bahaya, baik bagi kehidupan duniawi maupun akhirat. Dalam beberapa bahaya yang memelihara jin khodam menurut Islam, terserah Anda loh. Tapi walau begitu saya harus ngomongkan menyimpang dari akidah Islam. Karena memelihara jin khodam berarti mempercayai keberadaan jin dan mengakuinya kekuatannya, bahwa ada kekuatan di belakang itu.
bertentangan dengan akidah Islam yang hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuatan kuasa atas segala sesuatu. 2, terjerumus dalam kesyirikan. Jadi siapa saja yang percaya kepada jin khodam ini, baik orang mana saja, saudara-saudara, dapat menipu manusia dengan janji-janji yang menarik seperti kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, dan sebagainya. Hanya janji-janji itu. Jika manusia tergoda dan menyembah jin khodam, maka mereka telah terjerumus dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Apalagi gangguan kesehatan dan mental. Jin khodam dapat mengganggu kesehatan mental manusia, bahkan keluarga Anda. Mereka dapat menyebabkan penyakit fisik, depresi, kecemasan, ketakutan, bahkan ngek. Hati-hati saudara-saudara. Nah, biasanya para pengasuh pesantren di Jawa itu dianggap memiliki kekuatan jin khodam tadi. Kemudian kehilangan kebebasan. Manusia yang memelihara jin khodam dapat kehilangan kebebasannya. Tapi kenapa kok diceritakan video tadi bahwa Nabi mengislamkan jin? Apa manfaatnya jin masuk Islam? Kalau memang itu hadisnya. Tetapi memang hadis. Ditulis oleh sahabatnya. Nggak mungkin itu ujuk-ujuk ada. Lalu baru diketahui sekarang ini. Enggak. Udah dari awal itu memang ditulis seperti itu. Jin khodam dapat mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Oleh karena itu, jangan terlibat dengan jin, saudara-saudara. 5. Kesulitan mendapatkan jodoh dan keturunan. Jika khodam dapat menghambat manusia untuk mendapatkan jodoh dan keturunan, mereka dapat menciptakan masalah dalam hubungan percintaan dan pernikahan. Memang bisa seperti itu. Tetapi saya tidak percaya. Kemudian azab alam kubur dan akhirat. Yaitu manusia yang memelihara jin akan mendapatkan azab di kubur dan di akhirat. Mereka akan disiksa dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kaitannya Muhammad? Apakah dia akan mendapatkan siksaan dari Allah karena mengislamkan jin dan dikerumuni jin ketika dia sholat? Dan Anda tahu dia pernah gila selama 1 tahun dan hampir dia menjatuhkan badannya dari atas batu, dari atas gunung batu untuk digelindingkan sampai ngek ke bawah. Itu Nabi Arab. Tapi kalau Anda juga tidak paham ataupun tidak mau percaya dengan apa yang saya omongkan, Anda bisa membuka hadis-hadis dan buku-buku yang telah ditulis. Jangan lupa like, subscribe, dan majukan terus. Karena kita akan terus menginjil di Indonesia. Bantu pelayanan kami lewat deskripsi di setiap khutbah-khutbah saya dan di video-video yang saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Maju terus, menangkan jiwa-jiwa bagi Indonesia. Tuhan memberkati.